sudah mengundang kami, saya bersama staf barang bukti Kejaksaan Negeri Pangkal Pinang. Saya mengundurkan diri. Nama saya Ferry Junaidi. Sebelumnya saya menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Intelijen Kejaksaan Bengkulu dan saya menjabat di Kejaksaan Negeri Pangkal Pinang menjadi Kepala Seksi Pemberian Nasihat. Asal saya dari Sumatera Barat, tapi saya berdomisili keluarganya di Bengkulu. Karena waktu pas masuk dari penerimaan dulu di Bengkulu, tapi sudah bertugas di seputaran Sumatera lah. Dan ini tempat saya yang ke-6. Kalau pendidikan saya bertugas dari pendidikan pertama SD, SMA, SMP saya di Sumatera Barat dan kuliah saya di Sumatera Barat juga. Dan penempatan pertama saya berdinas ya di Dinas Negeri Rejang Lebong namanya. Kalau dulu Kejaksaan Negeri Curug di Bengkulu. Nah, setelah itu saya berdinas di Sumatera Barat, kemudian ke Sidatun, habis itu kembali ke Bengkulu lagi. Setelah itu kembali ke Sumatera Selatan, menjadi kasih barang bukti pertama dulu tuh. Kemudian aset kan dulu kan kasih barang bukti, sekarang sudah ditambahin kemudian aset. Setelah itu masuk ke Bengkulu, baru masuk ke Selamat pagi, Assalamualaikum. Saya Rizky Aliopa. Kebetulan saya bertugas di bidang barang bukti sebagai petugas barang bukti. Jadi begini, seksi pemulihan aset dan barang bukti ini terpisah waktu itu, bukan terpisah, terbentuk di tahun 2018. Karena waktu itu tahun barang bukti ini masih bergabung dengan seksi tindak pidana umum, dan sekarang sudah keluar peraturan Kejaksaan Agung nomor 6 tahun 2022 bahwa seksi pemulihan aset dan barang bukti itu sudah ada badannya sekarang, sudah bentuk badan hukum. Di atasnya itu ada seksi barang bukti, Kasubdit kalau Kejatinya, di ininya Kasubdit termasuk Direktur PPA-nya. Cuman sekarang lebih lebih tertata karena sudah ada aturan-aturan yang mengenai tupoksi barang bukti tersebut. Kalau tugas pokok dan fungsi barang bukti ini yaitu pertama penyimpanannya itu terkait tentunya kalau barang-barang narkoba itu kita harus simpan di brankas, tidak boleh di tempat yang terbuka karena takut kan salah gunakan nanti kan seperti itu. Khususnya contohnya seperti kendaraan gitu, itu kendaraan itu karena tempat kita ini kantornya belum ini, ke tempat kendaraannya itu kita taruh di ruang barang bukti yang di rumasan. Karena rumasannya tempatnya kan tertutup dan mungkin untuk nilainya nanti apabila nanti ini barang hilang dan tidak akan surut lagi. Kalau barang bukti itu tuh kalau sementara barang bukti merupakan barang yang telah diputus pengadilan berkekuatan hukum tetap untuk menjadi maksudnya itu sudah putus, intinya itu tuh barang itu tuh kepemilikannya sudah berpindah, kan? Berpindahnya itu tuh bisa untuk dilelang seperti itu. Benda yang disita atau untuk penuntut digunakan dalam proses peradilan, contohnya dalam penyidikan dan penuntutan. Misalnya kalau kita dalam penyidikan untuk kita membuktikan suatu perkara kita harus ada barang bukti kan seperti itu. Contohnya kan perkara narkotika. Apa sih narkotika itu tuh kan gitu tuh. Nah, seperti apa bentuknya? Itu tuh barang buktinya harus dibawa untuk proses persidangan kan seperti itu. Kalau barang rampasannya tadi intinya itu barang yang sudah berkekuatan hukum tetap dan ingkrah. Nah, dan nanti itu tuh diserahkan nanti putusannya seperti apa? Dirampaskah barang, contohnya kalau narkotika pasti dimusnahkan. Kalau barangnya dirampas, contohnya kendaraan pasti akan dilelang nantinya. Nah itulah gunanya itu tuh
seksi pemulihan aset ini, kalau contohnya barang yang ada nilainya tadi, kalau kendaraannya itu harus kita rawat. Contohnya kita ada pemeliharaannya, supaya nanti kalau kita lelang nilainya tidak berkurang dan masuk duit ke negaranya itu tuh sesuai dengan harapan kita lah. Karena kan kalau barang-barang nilainya turun itu kan duitnya kan kita kejarkan BMN-nya. Nah, seperti itu. Kalau jenis-jenisnya banyak ya, macam-macam. Tergantung perkara sih. Tapi kalau di Pangkal Pinang ini yang paling sering sekarang narkotika. Kalau perkara-perkara lain kayak pencurian itu tuh kalau di sini yang lebih tinggi narkotika di situ. Dari 5 bulan saya udah dinas sebagai dinas di Pangkal Pinang, kalau perkara-perkara pencurian cuman yang paling tinggi narkotika tadi. Bagaimana sih Pak proses penerimaan, penyimpanan, perawatan dan pengamanan barang bukti tersebut? Atau bisa dijawab oleh Mbak Kiki juga? Oh, iya. Untuk tahapan ya, mulai dari penerimaan itu biasanya kita kalau penerimaan itu pas tahap 2 itu barang buktinya kita periksa dulu, kita teliti, kita periksa itu sesuai sama dari BA5, berita acara penerimaan dan penelitian barang bukti. Nah, kalau misalnya udah sesuai, kita masukin ke plastik, kita label. Itu kalau barang bukti narkotika ya, kita kasih label ya barang bukti itu. Nah, kalau khusus untuk narkotika, barang bukti itu pasti kita masukin ke berangkas. Kalau misalnya barang bukti berupa kendaraan, motor, mobil, nah itu kita taruh ke gudang atau kita titip ke lubasan. Nah, itu kalau di situ kita tutup biasanya pakai sarung mobil gitu, supaya tetap bersih kan ya. Dan untuk pengamanannya sendiri yang dititip di lubasan sih kan udah aman ya jelas. Kalau yang kebetulan masih ada di kita kayak motor-motor kan biasanya kita kasih rantai. Nah, rantai kita gembok supaya aman juga. Seperti itu. Tetap diperhatikan ya Kak agar tetap aman ya barang buktinya itu ya. Iya. Supaya nilainya nggak turun gitu ya. Dan pas juga kalau misalnya putusan ini dikembalikan ternyata ada apa-apa gitu di sini. Kalau caranya itu mungkin masyarakat khususnya Kota Pangkal Pinang kita ini ada barang bukti gratis tapi disingkat dengan Smile ya. Smile itu tuh siap mengantar lebih efisien. Nah, contoh seperti ini di situ tuh kan ada nomor telepon, nomor kontaknya. Nah, mungkin dari korban nanti bisa menghubungi dari nomor kontak tersebut dan melampirkan KTP dengan kepada petugas barang bukti. Nanti kami menyiapkan administrasinya di sini. Setelah udah siap dengan barang buktinya apa, contohnya misalnya barang buktinya itu tuh seperti TV misalnya, televisi atau apa. Nah, nanti kami antar ke sana ke rumah yang korban yang mengajukan pengembalian tadi. Nah, nanti di sana baru nanti kita sodorkan administrasinya pihak pengembaliannya seperti itu. Boleh dijawab oleh Untuk barang bukti yang dirampas negara ya. Iya. Kalau barang bukti yang dirampas negara itu biasanya pertama itu kalau untuk administrasinya pasti kita rekap dulu ya. Barang-barang itu kita rekap apa aja yang mau dilelang dan kita ajukan cek fisik. Cek fisik itu ke dinas terkait seperti kayak kendaraan bermotor, kita mau cek fisik itu ke Dishub, Dinas Perhubungan. Kemudian kalau barang-barang lain itu biasanya kita minta cek fisik ke Dinas Perdagangan. Setelah cek fisik, hasil cek fisik keluar, jadi kita minta saksi mengambil juga. Saksi mengambil juga kalau kita di sini itu mintanya ke Dinas Perdagangan juga untuk taksiran. Nanti dari situ kita ketahuan kan harga-harganya tuh. Kalau di bawah 35 itu biasanya kita lakukan penjualan langsung. Sementara kalau di atas 35 itu lelang online di KPKNL. Dan itu seperti ini kalau kita tambahkan lagi, kalau khususnya KPKNL itu bisa kita mengurus surat-suratnya. Tapi dalam arti kata surat-suratnya itu tuh
bukan surat-surat yang asli, misalnya contoh PPKB duplikat, STNK, dan kalau yang di bawah 35 mungkin nggak bisa ya. Nggak bisa. Nah, karena kan kalau yang di KPKNL itu kan dia resmi, mungkin Mbak Elsa sama Mbak Wanda kan bisa juga nanti ikut lelang. Bisa ya Pak ya? Bisa. Lelang. Di bawah 35 kan. Kalau pelayanannya adalah yang tadi Smile tadi, layanan antar barang bukti gratis itu. Nah, dan itu tiap hari kita paling 1-2 tergantung permintaan. Ada lebih efisien supaya masyarakat Pangkal Pinang tidak mungkin mereka ada kesibukan. Nah, kita ada program Smile tadi supaya barang bukti yang sudah inkrah itu tuh kembalikan kepada yang berhak seperti itu. Baik, Pak, dalam proses pengembalian barang bukti ini Pak pasti ada nih Pak kendala yang dialami. Apa saja sih Pak kendala yang dialami saat pengembalian barang bukti? Ada, contohnya kadang-kadang apabila perkaranya sudah inkrah, contohnya misalnya orangnya sudah pindah, kita hubungi. Kadang-kadang kan ada KTP, ada kita hubungi. Paling nanti orang itu tuh yang selama ini sih kendala-kendalanya mungkin masih bisa lah diselesaikan. Ini ada beberapa barang bukti yang kendalanya, contohnya tuh terkait tidak pidana itu tuh kayak contohnya handphone, kasus 363 kan gitu tuh. Nah, ada salah satu korban yang traumanya lalu dikatakan dia nggak mau lagi ngambil dia nggak mau lagi, udah pindah dari Pangkal Pinang gitu, udah trauma. Ya kami dari seksi barang bukti mau nggak mau kita kembalikan, karena itu tugas tupoksi kita minta alamat, kita kirim via pos atau apa. Nah, dan kita minta tanda terima, fotokan dulu buatnya, mereka tanda terima, dikirimkan lagi, baru kita kirim barangnya. Kalau sejauh ini sih, kalau efisiensinya mungkin tidak semua masyarakat terlayani kan seperti itu, karena kita kan punya keterbatasan juga. Contohnya kan, apalagi misalnya contohnya barang buktinya perkaranya di Pangkal Pinang, tapi ternyata orangnya udah pindah ke ke Tobuali, kan nggak mungkin kita antar ke sana. Kan seperti itu. Tapi kalau untuk khusus Kota Pangkal Pinang yang masih terjangkau, mungkin kita masih kita fasilitasi lah seperti itu. Berarti jaraknya juga menentukan ya Pak? Jarak ya, dia ada jaraknya, sekian kilometer ada jaraknya. Bahkan sesuai dengan anggaran kita kan seperti itu. Kami menghimbau kepada masyarakat Kota Pangkal Pinang, kita dari Kejaksaan Negeri Pangkal Pinang, khususnya seksi pemulihan aset, menghimbau apabila ada sanak keluarga atau kerabat terkait adanya barang bukti yang masih ada di Kota Pangkal Pinang, silakan hubungi nomor kontak person di Smile tadi, atau bisa datang langsung kemari. Kalau memang bisa kita fasilitasi, kita antar langsung, kita antar langsung. Apabila masih ragu, bisa mereka datang ke Kejaksaan Negeri Pangkal Pinang dan akan dilayani dari hari Senin sampai Jumat. Dari jam 7 pagi sampai jam kantor, habis kantor lah jam 4 ya. Mungkin dari sisi pemulihan aset nanti akan memfasilitasi lah apa-apa terkait, contohnya misalnya nggak usah tentang barang bukti atau tentang permasalahan-permasalahan hukum lainnya, kan gitu tuh. Kan di Kejaksaan ini khususnya barang bukti, tapi mungkin ada permasalahan perdata atau tentang pidananya,